Perkenalkan, nama saya Muhammad Asaf Firdaus dari kelas X MIPA 1, nomor absen 18. Saya di sini akan menjelaskan pengertian askomikota dan ciri-ciri askomikota. Saya Dewi Astriana, nomor absen 4, menjelaskan tentang struktur tubuh askomikota. Saya Bunga Dia Hayu Setianingrum, nomor absen 2, menjelaskan tentang reproduksi aseksual askomikota. Dari kelas 10 MIPA 1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai reproduksi askomikota. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Rojak dari kelas 10 MIPA 1 SMA Negeri 1 Gemolong, nomor absen 17. Saya di sini akan menjelaskan dua spesies dari askomikota. Perkenalkan, nama saya Dita Dwi Rahayu dari 10 MIPA 1, nomor absen 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang dua spesies askomikota. Saya Dina Razari, nomor absen 5, menjelaskan tentang dua spesies askomikota. Saya Anissa Smarabila, absen 1, menjelaskan tentang peranan askomikota. Pengertian askomikota dan ciri-ciri askomikota. Pengertian askomikota adalah kelompok jamur terbesar. Lebih dari 60.000 dari spesies dari departemen ini yakni telah diidentifikasi. Nama askomikota yakni telah berasal dari askus, mirip dengan kantung. Askus adalah akhir hifa yang mengalami perubahan besar dalam tubuh dan membentuk tubuh buah. Anggota departemen ini hidup sebagai spesialis, terutama di pabrik. Menurut Campbell, setengah dari jumlah simbiosis askomikota membuat lumut dengan tanaman ganggang. Simbiosis lain yakni terhadap tanaman untuk membentuk mikoriza. Ciri-ciri askomikota. 1. Ciri utama adalah menghasilkan askospora sebagai hasil reproduksi seksual yang dihasilkan oleh askus. 2. Askus memiliki bentuk struktur seperti kantung. 3. Askomikota ada yang bersel satu dan ada yang bersel banyak. 4. Pada askomikota yang multiseluler memiliki hifa yang bersekat. 5. Pada beberapa jenis askomikota, hifa yang bercabang membentuk miselium dan tersusun kompak menjadi tubuh buah mikroskopis yang disebut askokrab. 6. Bentuk askokrab seperti botol, bola, dan mangkok. 7. Pada askokrab terdapat banyak askus yang di dalamnya terdapat askokrab. Struktur tubuh askomikota. Ada multiseluler. Askomikota bersel tunggal. Askomikota memiliki dinding sel yang terdiri dari dua lapisan sehingga mereka memiliki kontabilitas seksual bipolar. Selanjutnya, jamur askomikota mempunyai talus yang terdiri miselium septat. Reproduksi seksualnya dengan membentuk askospora di dalam askus. Sedang aseksualnya dengan membentuk konidium tunggal atau berantai pada ujung hifa khusus yang disebut konidiofor. Kumpulan askus ini akan membentuk askokard yang memiliki bentuk bervariasi dan kebanyakan berbentuk cawan seperti yang diperlihatkan pada gambar berikut ini. Reproduksi aseksual askomikota. Reproduksi aseksual adalah proses perkembangbiakan tanpa adanya sebuah hubungan seksual, yang artinya reproduksi aseksual adalah reproduksi yang tidak melibatkan fertilisasi, meiosis, atau ploidi pengurangan. Reproduksi askomikota secara aseksual ada yang berdasarkan uniselular dan multiselular. Uniselular. Reproduksi askomikota secara aseksual berdasarkan uniselular dilakukan dengan cara pembelahan sel atau tunas yang terlepas dari sel induk. Tunas yang melepaskan diri akan menjadi sebuah sel jamur askomikota yang baru. Namun, bila tidak terlepas, maka sel tunas akan membentuk rantai pseudohifa atau bisa juga disebut sebagai hifa semu. Kurang lebih gambarnya seperti ini. B. Multiselular. Reproduksi askomikota secara aseksual berdasarkan multiselular dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu fragmentasi hifa dan pembentukan spora aseksual konidiospora.
Hifa dewasa yang terlepas akan berkembang menjadi hifa jamur baru. Hifa haploid N yang sudah dewasa akan memproduksi conidiofor atau tangkai conidia. Ujung conidiofor akan membentuk spora yang diterbangkan oleh angin. Jumlah kromosom pada conidia akan haploid N. Jika conidia berada di kondisi lingkungan yang menguntungkan, maka conidia akan berkecambah menjadi hifa yang haploid. Kurang lebih gambarnya seperti ini. Perkembangbiakan secara seksual. Perkembangbiakan secara seksual dilakukan dengan peleburan dua sel inti, yaitu melalui kontak gametanium dan konjugasi. Kontak gametanium menyebabkan terjadinya sinoni, yaitu penyatuan sel dari dua individu. Pada reproduksi seksual, generasi berganti-ganti antara sel dengan satu set kromosom atau haploid dan sel dengan dua set kromosom atau diploid. Berikut ini adalah penjelasan mengenai reproduksi ascomycota uniselular maupun multiselular secara seksual. Reproduksi ascomycota uniselular secara generatif atau seksual diawali dengan konjugasi atau penyatuan dua sel haploid yang berbeda jenis. Dari hasil penyatuan dengan menghasilkan zigot yang berkromosom diploid, zigot tumbuh membesar menjadi askus yang diploid. Inti atau nukleus diploid di dalam askus membelah secara meiosis dengan menghasilkan 4 inti yang berkromosom haploid. Di sekitar 4 inti tersebut terbentuk dinding sel dengan 4 askospora di dalam askus berkromosom haploid. Jika askus sudah masak, maka selanjutnya askus akan pecah dengan mengeluarkan askospora. Askospora akan tumbuh menjadi sel jamur baru yang haploid. Reproduksi ascomycota multiselular secara generatif atau seksual diawali dengan bertemunya hifa positif dan hifa negatif yang masing-masing memiliki kromosom haploid yang berdekatan. Hifa positif membentuk ascogonium atau alat reproduksi betina, sedangkan hifa negatif dengan membentuk antheridium atau alat reproduksi jantan. Ascogonium akan membentuk saluran yang menuju antheridium yang disebut dengan trikogin. Melalui trikogin terjadi proses plasmogami atau peleburan sitoplasma. Ascogonium akan menerima nukleus yang berkromosom haploid dari antheridium sehingga ascogonium memiliki banyak inti dari keduanya atau eukariotik. Ascogonium akan tumbuh menjadi sebuah hifa dikariotik yang bercabang-cabang dan tergabung dalam ascokarp atau tubuh buah. Ujung-ujung hifa pada ascokarp akan membentuk askus dikariotik. Dua spesies Ascomycota, yaitu yang pertama Saccharomyces tuax atau yang lebih dikenal sebagai ragi tua. Ragi tua adalah fermenter yang terdapat di dalam minuman tradisional tua. Tua yaitu suatu jenis minuman tradisional yang dihasilkan dari proses fermentasi air nira dengan memanfaatkan mikroorganisme atau ragi yang dihasilkan secara tradisional. Kemudian yang kedua, Saccharomyces cerevisiae merupakan spesies kamer. Spesies kamer ini berperan penting dalam pembuatan minuman anggur, kue, dan bir sejak zaman kuno. Spesies ini diyakini awalnya diisolasi dari kulit anggur. Aspergillus menti. Aspergillus menti masuk dalam kelas Ascomycetas. Jamur ini tumbuh sebagai saprofit pada tumbuh-tumbuhan yang membusuk dan dapat ditemukan pula pada tanah, debu organik, dan merupakan kontaminan yang sering ditemukan di laboratorium dan rumah sakit. Jamur ini membentuk filamen-filamen panjang bercabang dan dalam media biakan membentuk micelia dan conidiospora, serta berkembang biak dengan pembentukan hifa atau tunas dan menghasilkan conidiofora membentuk spora.
Ciri-ciri: hifa bersekat, bersel satu atau bersel banyak, spora tidak berflagel, Conidiophora bersekat atau non-sekat. Aspergillus terreus. Aspergillus terreus atau Aspergillus terrestris adalah jamur yang ditemukan di seluruh dunia di dalam tanah, vegetasi membusuk serta debu, dan banyak ditemukan di daerah beriklim hangat, seperti daerah subtropis dan tropis. Jamur ini biasa digunakan dalam industri untuk menghasilkan asam organik dan enzim yang penting. Jamur ini juga digunakan untuk produksi obat lovastatin dan dapat dengan mudah dibedakan dengan spesies Aspergillus lainnya, karena memiliki koloni berwarna coklat kayu manis dan memproduksi aleorioconidea. Ciri-ciri: mempunyai conidia di bagian atas berwarna putih, memiliki conidiofor yang kasar, berdinding halus, tak berwarna. Conidia berbentuk elips halus dan berdinding halus. Trichoderma menghasilkan enzim selulase. Enzim yang dapat menguraikan selulosa dapat juga digunakan untuk memproduksi protein sel tunggal. Dimanfaatkan untuk menguraikan sisa kayu, kertas, gergajian menjadi selulosa. Contohnya adalah Trichoderma raceyi. Rhizopus oreae. Rhizopus oreae merupakan jamur yang sering digunakan dalam pembuatan tempe. Dan jamur Rhizopus oreae ini sangat aman untuk dikonsumsi karena tidak menghasilkan toksin dan mampu menghasilkan asam laktat. Neurospora sitophylla atau disebut juga Neurospora crassa. Pertumbuhannya sangat pesat, tapi askosporanya membutuhkan perlakuan khusus. Jamur Neurospora sitophylla digunakan untuk pembuatan oncom. Dapat juga dimanfaatkan dalam penelitian genetika, yaitu untuk mengetahui pengaruh sinaptik yang dapat menyebabkan mutasi. Ciri: tergolong ke dalam filum Ascomycota, memiliki spora berbentuk seperti urat saraf berloreng-loreng. Dalam proses fermentasi, berkembang biak dan menjadikan tanah makanan berwarna kuning kemerahan. Sel hifa memiliki inti banyak, miselium berpigmen dengan jumlah pigmen bervariasi. Dapat tumbuh subur pada tongkol jagung yang telah direbus dan diambil biji. Tiap askusnya mengandung 8 askospora, miselium panjang dan tumbuh di atas permukaan. Aspergillus oryzae merupakan jamur yang bersifat aerobik, yaitu membutuhkan oksigen untuk pertumbuhan. Biasa dimanfaatkan dalam proses fermentasi kedelai, beras, tanaman gandum, dan tanaman kentang. Hal ini digunakan untuk membuat makanan fermentasi tertentu seperti tempe, kecap, miso, sake, dan juga beras, menghasilkan enzim yang dikenal bermanfaat bagi manusia dan hewan. Peranan Ascomycota terdiri dari beberapa peranan, yaitu menguntungkan dan merugikan. Untuk yang menguntungkan, yang pertama ada Saccharomyces cerevisiae, berperan dalam pembuatan roti maupun alkohol. Yang kedua ada Penicillium cirsogenum, berperan dalam pembuatan antibiotik penisilin. Antibiotik penisilin digunakan untuk menghambat dan membunuh bakteri patogen. Yang ketiga ada Penicillium roqueforti, berperan dalam meningkatkan kualitas keju. Yang keempat, Aspergillus wendti, berperan dalam pembuatan kecap. Yang kelima, Aspergillus oryzae, berperan dalam pembuatan tauco. Untuk yang merugikan ada Venturianae qualis, penyebab penyakit yang merusak buah apel. B. Aspergillus flavus mengandung senyawa aflatoksin yang hidup pada kacang dan sejenisnya, dapat membahayakan hati. C. Clavis caps purpurea, penyebab penyakit ergot pada gandum. D. Penicillium marnevei menyebabkan penyakit penicilliosis dengan kelainan pada kulit dan paru. E. Candida albicans menyebabkan peradangan atau infeksi pada mulut, kulit, kuku, vulvovaginitis, dan stomatitis.